wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sampai di poin keberapa sekarang? Yang ke-6 atau yang ke-7? Yang ke-7 ya. Apa yang ke-7? Perhatikan nih, banyak yang masih kadang-kadang melanggar. Gak apa-apa Pak. Jadi gak boleh bagi laki-laki, baik kakaknya, baik bapaknya, baik kita sendiri, menggunakan celana atau gamis yang melebihi mata kaki. Bahkan diancam dengan apa oleh Nabi SAW? Dengan neraka. Ma'asfala minal ka'bain finnar. Segala hal yang melebihi mata kaki maka tempatnya di neraka. Kabur. Karena menutup mata kaki itu ciri khas pakaian wanita. Di perempuan pakaiannya menutupi mata kaki. Nah, kaki termasuk aurat. Makanya kalau perempuan yang dianjurkan dia menggunakan pakaian yang melebihi 1 jengkal dari mata kaki, dari kaki. Berarti nyeret-nyeret Ustaz, ya kan? Iya. Nyeret-nyeret, tahu nyeret-nyeret ya? Nyeret gaun. Nah, itu yang disunahkan. Walaupun boleh sampai mata kaki, tapi dengan syarat menggunakan kaos kaki, ya, supaya tertutup. Jadi kalau celananya ada yang melebihi mata kaki, minta sama ibunya sama bapaknya untuk dipotong. Tapi kalau digulung-gulung sampai itu gimana Ustaz? Digulung atas. Iya. Kalau digulung dari atas nggak apa-apa, tapi kalau digulung dari bawah, kepanjangan digulung gini. Ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Potong. Hah? Harus dipotong. Ya? Nggak boleh. Ada larangan lagi. Ya? Ya, jadi kalau bagi laki-laki boleh nggak melebihi mata kaki? Boleh atau tidak? Kalau bagi perempuan boleh, ya. Dipanjang sampai nutupi mata kaki itu malah lebih utama, ya. Ada nggak pakaiannya yang nutupi mata kaki? Celana sekolah ya? Hah? Iya, celana sekolah. Nanti minta dipotong sama ibunya ya. Ini hampir menutupi mata kaki. Apa Ya. Celananya. Ya, celana dipotong. Coba kalau laki-laki pakai celana nutupin mata kaki kelihatan gagah atau kelihatan kayak perempuan, kayak banci? Hah? Gak kelihatan gagah kan? Enggak. Tapi kalau kelihatan betisnya tuh, nah ini baru laki, ya? Baru laki. Iya, kan laki. Tapi kan Ustaz, Hah? Ustaz. Aurat. Ini kan bukan aurat betis. Yang aurat sampai mana tadi? Ah, ya? Oh, legging. Ya? Lagi-lagi. Siapa yang masih punya celana nutupi mata kaki? Angkat tangan. Tapi dipotong. Dipotong. Kalau saya alasannya tuh biar awet nanti. Iya. Dan nggak Ya. mau beli lagi. Ya kan nggak mungkin kamu naiknya 1 meter kan? Paling naiknya cuma sedikit. Jadi yang penting nih, nggak nutupin mata kaki di bawah nggak apa-apa. Paling nanti naik sedikit. Segini nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting di atas mata kaki ya. Ustaz, Nah itu bagus. Ustaz kalau misalnya baju sampai sini masih kepanjangan boleh nggak Ustaz? Kalau baju nggak apa-apa. Yang penting nggak nutupin mata kaki. Ya. Kalau juga. Ustaz kalau baju. Paham ya? Paham ya. Terus nggak boleh menggunakan apa tadi? Pas banget di sini, pas banget. Sutra. Menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ada nggak yang pakai sutra? Ada, jarang ya. Karena rata-rata kain sutra itu mahal. Orang sehat Ustaz, orang sehat. Ya. Yang pernah Orang sehat. Sena. Apa ya? Strong Ustaz. Ya, dia pusing karena bajunya ada gambarnya. Ternyata. Aneh, ada gambarnya. Strong lagi.
Gak boleh melebihi mata kaki bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Laki-laki gak boleh menggunakan kain sutra, perempuan boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak, adik? Boleh atau enggak? Pakai kain sutra. Ada yang punya? Ada yang punya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak punya? Karena harganya mahal. Satunya berapa, Ustaz? Coba nanti cari di internet harga kain sutra. Satu kain berapa? Satu lembar. Mahal. 200 juta. Sebenarnya aja. Hah? Apa tuh? Juta. Oh, ya. Benarnya 5.000 kan? Yang kedelapan, yang kedelapan. Ya, satu lagi. Dibaca yang kedelapan. Dianjurkan Nah, menggunakan ini penting parfum nih. bagi laki-laki dan dilarang bagi perempuan. Jadi laki-laki dianjurkan untuk apa? Harum, wangi, menggunakan parfum. Harus di masjid. Terlebih lagi kalau mau sholat. Masa mau sholat baunya bau lapangan? Ya? Kalau bau tanah? Harum lah ya. Ada orang, apa maksudnya ada orang kasih bawa bapak, parfumnya enak banget kayak parfum apa? Parfum Mekah Madinah gitu. Iya. Terus satu pas pulang, parfum ini nempel, masih langsung suruh dibalik juga kuat baunya. Oh gitu. Itu berarti baik ya. Kamu nggak dikasih tapi bau wangi kan? Ya. Ya. Ya, kalau yang paling penting adalah ketika kita mau ke masjid ya, dipakai parfumnya. Hah? Ada pertanyaan ya? Kalau perempuan boleh atau enggak pakai parfum? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi di rumah ya. Yang nggak boleh kapan? Yang nggak boleh perempuan pakai parfum di mana? Di luar. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya seorang wanita, ya, kemudian menggunakan parfum dan dicium oleh laki-laki, maka dia salah seorang perzina. Jadi hukumannya apa? Hukumannya apa orang yang menggunakan parfum bagi wanita keluar? Seperti perzina. Tapi kalau laki-laki pakai parfum keluar boleh? Pakai parfum perempuan? Pakai parfum keluar. Keluar. Boleh. Dulu kan sebelum ini dulu pas masjid pas ada bapak-bapak Arab di pas juga itu orang itu, nah itu nyalain parfum Arab yang pakai Bukur namanya. yang pakai alat Ya, bakar itu kan ganggu ya Ustaz, itu gimana Ustaz? ganggu. Itu harum kok. Itu Ustaz, Hah? bau asap Ustaz. Puasa Jalan-jalan lagi di bis atau di mana, sampingnya itu orang kayak pakai parfum tapi botol Ustaz. itu saya itu namanya Ya. Hal yang ketiga ya. Jadi bagi wanita nggak boleh keluar pakai parfum. Ya. Kalau di rumah boleh atau tidak? Di rumah boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi ngapain dia ngomongin parfum? Ya biar harum. Nggak masalah. Kenapa kalau perempuan keluar nggak boleh pakai parfum? Coba kasih tahu jawabannya apa? Karena ini jadi menarik mengalihkan perhatian lelaki. Apa? Menarik perhatian. Karena menarik perhatian ya. Makanya dihukumi oleh Nabi sebagai perzina karena bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Gara-gara pakai parfum, contohnya pakai cadar, pakai parfum. Akhirnya ada yang tertarik. Ada parfum nih, pasti cantik. Ya. Akhirnya diikuti, akhirnya kenalan. Akhirnya bisa terjatuh di dalam perzinahan. Masih sampai ini parfum apa ini? Masya Allah. Nah ini sunnah ini. Kemana-mana bawa parfum ya. Sama Masya Allah. Barakallahu Saya fiik. juga dulu Ustaz bawa parfum kemana-mana tapi Ya, yang dibahas makanya. enggak Ustaz. Ada pertanyaan nggak?
Jadi keluar rumah walaupun nggak pakai parfum, Wangi. harum bajunya. Dicium Boleh. oleh orang, boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak Berarti boleh wangi-wangi. yang perempuan pokoknya nih, keluar ketika susu hilang baunya dulu. Ya. Dikasih sampah dia bau. Nggak boleh gitu ya. Jadi yang nggak boleh itu harum, bukan harus bau ya. Jadi bukan berarti perempuan kemudian nggak menjaga kebersihan, tidak, harus menjaga kebersihan. Sehat, tapi bajunya nggak usah. Tapi nggak boleh wangi. Ya. Berarti bajunya dicuci tapi pakai sabun yang Iya, biasa aja. karena memang perempuan asalnya tempatnya di rumah atau di luar? Di rumah. Di rumah. Ya. Jadi keluar jarang-jarang, makanya ya kalau keluar nggak pakai parfum nggak apa-apa, sering perempuan. Yang sering di luar siapa? Laki-laki. Bapak-bapaknya kerja di luar, sholatnya di luar, Tapi ada tuh ya, yang ayahnya nggak kerja, ibunya kerja, ada. ya boleh, tapi nggak boleh pakai parfum, ya, nggak boleh ya. Baik, ini yang kedelapan. Ada yang tahu nggak lagi ada menggunakan pakaian? Ayo, saya bisa menyebutkan. Selain dari yang sudah Ustaz sebutkan ini, ada 8. Apalagi contohnya? Contoh, kalau laki-laki disunahkan menggunakan pakaian berwarna laki-laki, kalau perempuan, perempuan apa? Hitam atau yang berwarna gelap. Apa lagi? Selesai Ustaz. Nggak boleh melanggar ya, nggak boleh melanggar. Apa? Terhiasi dengan emas, Ustaz. Apa? Dicatat ya, dicatat tambahannya tadi. Laki-laki disunahkan menggunakan pakaian Sudah. putih, Laki-laki disunahkan menggunakan pakaian putih. putih. Wanita menggunakan pakaian Disunahkan, laki-laki disunahkan menggunakan Putih kan, Ustaz? dan wanita Kan sunah yang itu bajunya ya, siapa sih itu? Oh bajunya. yang laki-laki menggunakan baju warna putih. Ada yang punya gamis warna putih nggak? Siapa yang punya gamis warna putih? Siapa yang punya gamis warna putih angkat tangan? Cuma 2 aja. 3. Gamis warna putih siapa yang punya? Nah, jadi kalau bisa, kalau sholat Jumat menggunakan gamis yang berwarna putih, ya. Ya, masya Allah. Barakallahu. Nah, kalau wanita, kalau bisa menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ya. Dan terus. Laki-laki disunahkan menggunakan keluar gitu. Hah? Kalau perempuan, contohnya bajunya menggunakan bros, tau nggak bros? Kayak stiker atau yang kayak pin atau apa renda supaya kelihatan cantik menarik, boleh nggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Sama saja. Menarik nggak berarti ya? Masya Allah. Ya. Apa? Baju Mama Arisa, boleh nggak? Ustaz, Boleh. kalau wanita berarti gak boleh dandan juga kalau keluar. Nggak boleh. Gak boleh dandan. Ya. Boleh nggak kalau bagi perempuan rumah dandan? Terus kalau misalnya kalau jilbabnya tutupnya. Ya tapi nggak boleh pakai lipstick, nggak boleh pakai. Tapi jilbabnya tutupnya boleh gak boleh kayak tutupan dulu. Boleh. Tapi nggak kelihatan rambutnya. Yang penting nggak kelihatan auratnya. Kamu mau pakai kotak ini? Aduh, kotak. Hah? So boleh ya Ustaz ya pakai ini Ya nggak boleh menggunakan perhiasan
Tidak boleh mengganggu. Ya. Dan ditanyakan lagi sebelum kita lanjut nih pelajaran yang lain. Hah? Ada? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Jadi sebelum pulang harus diingat 1, 2, 3 minimal bisa menjawab 4 pertanyaan. Hah? Ya. Jadi kalau saya tanya apa syarat atau ada menggunakan pakaian harus sebutkan ya. Baik. Sekarang buka kertas baru lagi. Kita tambah pelajaran baru tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kan enggak digaris. Boleh. Apa Ustaz? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa taala. Ayo sekarang buat judul. Buat judulnya iman kepada Allah. Kata lagi Ustaz. Iya dong. Sekarang pembahasan baru Iman ini. kepada Allah. Ya. Masya Allah. Jam berapa ini Ustaz? Bentar lagi pulang setengah jam lagi. Enggak wudhu lagi Ustaz. Wow. Enggak wudhu lagi. Wudhu terus. Kalau wudhu lagi kapan belajar akidahnya? Mana ada yang Ustaz? Siapa yang salah? Enggak tahu mungkin. Waktu itu saya lihat Ustaz ada yang ngomong Ustaz. Oh iya. Makanya kalau wudhu jangan dingin. Jangan dingin kalau ya. Ya. Enggak sih, aku main bola guys. Tapi jatuh. Iman kepada Allah. Ayo ditulis iman kepada Allah. Sudah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Sudah dicatat? Kalau kita beriman kepada Allah berarti kita beriman. Sekarang ditulis iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Kepada Allah. Satu. Wakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Meliputi Iman kepada Allah. Itu. meliputi 4 hal. Ya. Iman kepada Allah meliputi 4 hal. Yang pertama iman kepada wujud Allah. Ustaz, bukannya Allah itu zat yang Maha Esa ya Ustaz? Emang ada Wujud. meliputi Wujud itu apa maksudnya? Wujud apa wujud? Wujud itu keberadaan, ada. Oh. Yang kedua gini aja ya biar cepat. Iman kepada rububiyah. Iman kepada rububiyah. Terus rububiyah. Lah, itu apa itu Ustaz? Itu dia. Rububiyah. Itu. Ini sama iman kepada. Oh. Yang ketiga, ditulis saja ya. Bingung kamu ya? Ini Rububiyah. Hah? Gampang kan kayak ini kan? Maksudnya apa? Sama sampai atas. Uluhiyah, uluhiyah, Ya. uluhiyah. Rububiyah. Yang ketiga apa? Uluhiyah, Iman kepada uluhiyah. ya Pak uluhiyah. uluhiyah. Apa itu Ustaz? Nanti kan dijelaskan. Insyaallah. Tulis dulu ya. Terus kan dicatat gitu Ustaz penjelasannya. Iya dong. Satu-satu nanti kan. Kita jelaskan. Semua sifat, Nah, dulu iman kepada semua sifat. asma dan sifat. Asma sifat.
Asma dan sifat, nama dan sifat. Ganti aja nama aja ya. Nama aja nama biar kamu nggak bingung. Nama dan sifat. Itu kan. Itu mobil. Mobil saya kan. Mobil saya. Buat Ustaz aja kan. Ya buat Ustaz aja itu mobilnya Ustaz. Itu kunci mobil Ustaz. Kunci mobil. Itu yang mobilnya di depan. Ayat yang pertama apa? Iman kepada wujud Allah. Yang kedua iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga Iman kepada uluhiyah Allah. Yang keempat gombang-gombang, dua gombang-gombang. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Iman kepada nama dan Dan sifat. sifat. Ya. Jadi ini cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas yang pertama. Jadi kalian tulis lagi nih. Yang di atas taruh di bawah. Sekarang penjelasannya. Boleh nggak ada saya di atas tadi bawah? Boleh. Ya. Maksudnya Ustaz yang atas kita berdua. Ini sekarang kita membahas yang ini. Jadi catatannya nanti kamu taruh di bawahnya. Oh, titik 2. Ya, kalau kamu tulis aja lagi iman kepada wujud Allah maksudnya. Aku tulis aku aja. Paham. Paham ya? Sekarang ditulis saja. Sekarang ditulis saja. Ayo. Titik 2 aja lah. Yang pertama. Tulis yang pertama, satu. Satu. Iman kepada Allah. Tuhan yang Maha. Ya, iman kepada wujud Allah. Ditulis. Iman kepada wujud Allah. Imam. Iman kepada wujud Allah. Jangan boleh. Maksudnya adalah Maksud dari iman kepada Allah. maksudnya adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani keberadaan Allah, tidak ya? Mengimani keberadaan Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ditanya Allah itu ada atau tidak? Ada. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di mana? Di atas arsy. Jadi Allah itu ada. Karena sebagian agama menganggap bahwa tidak ada sang pencipta, tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan yang salah. Karena keberadaan Allah itu kita ketahui, ya, kita ketahui dengan banyak hal. Karena kalian tulis, sekarang ditulis mengetahui keberadaan Allah. Ya, yang bawahnya. Dua. Ya, yang bukan dua, masih lanjutan yang pertama ini. Ya. Mengetahui keberadaan Allah, mengetahui keberadaan Allah dengan beberapa cara. Dengan beberapa cara. Yang pertama, ya, ini masih yang pertama ya. Kan kita sekarang sedang membahas Allah itu ada atau enggak kan ya? Ya kan?
sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada? Yang pertama apa tadi? Belum ditulis kan? Yang pertama ditulis. Mengetahui dengan wahyu. Mengetahui dengan wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Mengetahui dengan wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada itu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan siapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Begitu juga Nabi SAW menjelaskan keberadaan Allah. Jadi kita kalau ditanya, ada di dalam Al-Quran bahwa Allah itu ada, ya kan? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah dengan melihat kepada besarnya ciptaannya, ya, dengan besarnya ciptaannya. Sekarang Ustaz tanya, mungkinkah adanya matahari, bulan, gunung, daratan, lautan, isinya itu ada dengan sendirinya? Mungkin nggak? Padahal begitu rapi, ya. Ini harusnya kebesaran Allah yang Allah ciptakan ini membawa kita untuk menetapkan bahwa Allah itu ada, ya. Sekarang yang ketiga, diketahui dengan akal. Ya, dengan akal. Diketahui dengan akal. Dengan akal. Paham nggak maksudnya? Tadi saya sebutkan. Jadi segala sesuatu itu ada, pasti ada yang menciptakan. Sekarang kalau Ustaz bilang, coba, ini ada kapal, coba perhatikan, ada kapal di tengah lautan. Kemudian di dalamnya ada meja, ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, tempatnya rapi. Terus Ustaz bilang itu ada kapal jalan dengan sendirinya, kemudian tidak ada yang menyiapkan isinya. Mungkin nggak? Tidak akan mungkin, karena nggak masuk akal. Ya, contoh atau contoh lain, kita lagi tidur, tiba-tiba disiram air 1 ember. Kira-kira kalau bangun, apa yang diucapkan? Siapa yang nyiram? Ya kan? Ya kan? Siapa yang nyiram itu? Gak mungkin tahu-tahu bangun, aduh, datang air dengan sendirinya. Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin orang kita di rumah, di dalam rumah. Ya enggak, kan atapnya masih utuh. Ya. Pasti akan dicari siapa yang nyiram. Ya kan? Ya enggak? Berarti kita menetapkan secara akal tidak akan terjadi sesuatu, pasti ada yang melakukan. Nah, sekarang alam semesta ini mungkin nggak terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diketahui secara fitrah. Diketahui secara fitrah. Alhamdulillah hujan. Apa doa hujan? Allahumma sayyiban, Allahumma sayyiban.
Gerimis. Hah? Panas. Gimana Ustaz? Allah Maha mampu menurunkan hujan panas-panas saja. Ya. Gak salah sih. Iya. Ya, Ya. apa Ustaz kalau Kalau hujan ya. hujan panas berarti kita nggak boleh Yang keluar. keempat diketahui secara apa tadi? Fitrah. Tahu nggak fitrah? Fitrah manusia itu kan gitu. Fitrah itu sesuatu yang memang sudah ada pada diri kita. Setiap manusia itu pasti menetapkan akan adanya Sang Pencipta. Ya, orang ateis. Orang ateis nyembah juga. Nyembah siapa? Enggak, nyembah hawa nafsu. Ya, orang ateis yang nggak beragama, katanya dia nggak beribadah, dia beribadah tapi kepada hawa nafsu. Ya. Berarti cara kita mengetahui adanya Allah tadi dengan apa? Pertama, dengan wahyu. Wahyu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Dengan kita melihat alam semesta ini, kita pasti menetapkan ini pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Yang ketiga dengan apa? Dengan akal. Akal kita ini bisa menetapkan bahwa Allah itu ada. Ya. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat dengan apa tadi? Dengan fitrah. Pasti fitrah kita menetapkan bahwa adanya Sang Pencipta. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Ya. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi dari pembahasan yang pertama ini bisa dipahami ya, insya Allah ya. Iman kepada apa? Kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang kedua, sisanya nanti bulan depan insya Allah. Yang kedua ditulis. Terakhir satu lagi, ya, iman kepada rububiyah Allah. Yang kedua ya, iman kepada rububiyah Allah. Ini nomor dua. Tadi yang kamu tulis itu yang pertama ada 4 pembahasan, ya. Yang pertama. Rububiyah itu apa Ustaz? Udah dicatat yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Sekarang ditulis, rububiyah adalah Udah mau hujan lagi Ustaz? rububiyah adalah perbuatan Allah perbuatan Allah yang khusus. Rububiyah adalah perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rububiyah tadi? Adalah perbuatan yang khusus bagi Allah. Seperti contohnya ya, seperti tulis, seperti menciptakan, menghidupkan, apalagi mematikan, mengatur alam semesta, mengatur alam semesta. Terakhir
rizki ya, memberikan rizki, Bukannya memberikan rezeki kepada mematikan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ya, mengatur alam semesta. Dan terakhir apa tadi contohnya? Memberikan rezeki. Itu namanya apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah? Perbuatan-perbuatan Allah yang khusus. Sekarang menciptakan itu siapa yang mampu menciptakan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia itu bukan menciptakan, namanya membentuk. Namanya apa? Membentuk. Orang bikin pesawat itu bahannya sudah ada atau belum? Siapa yang menciptakan bahannya? Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak contohnya orang yang membuat pesawat itu buat dengan caranya tanpa menggunakan bahan yang ada di bumi? Nggak bisa. Atau kita minta orang yang paling hebat di dunia ini, Pak, coba buatkan satu lalat saja buat saya. Lalat. Kamu bisa menciptakan lalat? Nggak bisa. Lalat saja nggak bisa, apalagi makhluk yang lebih besar daripadanya. Subhanallah. Ya. Ini namanya kekhususan bagi Allah. Kalau ada orang yang yakin dia bisa menciptakan, atau contohnya ada orang yang disebut dengan paranormal, dukun. Tahu nggak kamu? Ini Jakarta ini hujan, terang, panas, banjir. Yang mengatur siapa? Yang mengatur itu Bapak Ibu. Dia hebat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena syirik kepada Allah. Apa? Emang dia mengatur? Prediksi itu kan Enggak, dia hanya memberikan berita. Ya, dia hanya memberikan berita, bukan mengatur. Paranormalnya apa? Itu bukan paranormal. Itu namanya nggak normal. Ya, ya. Jadi rububiyah apa intinya? Apa rububiyah? Jadi kita meyakini bahwa Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus. Ada nggak yang bisa menghidupkan orang yang mati? Tidak ada, kecuali yang memang diizinkan oleh Allah. Ada nggak yang bisa? Ada, tapi terbatas. Contohnya siapa? Nabi Isa. Contohnya lagi siapa? Dajjal. Dajjal bukan Nabi ya? Bukan Nabi Dajjal ya? Ya, bisa. Tapi atas izin siapa? Bisa nggak dia menghidupkan seluruh manusia? Nggak bisa. Yang bisa itu yang memang diizinkan saja oleh Allah. Tapi Allah bisa nggak menghidupkan seluruh manusia? Bisa. Bahkan yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan yang sudah menjadi debu sekalipun. Ya. Allah Maha mampu untuk menghidupkan seluruh makhluk. Dengan satu ucapan saja ya. Allah mengatakan kun fayakun ya. Jadi maka jadi. Ya, insyaallah jadi pelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah ada 2 materi ya. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Ada berpakaian. Yang kedua belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebelum pulang dibaca dulu. Tadi Ustaz menyebutkan ada 3. Yang pertama di dalam ada berpakaian. Sebelumnya apa? Manfaat atau fungsi dari pakaian. Apa yang pertama? Ditutup dulu. Bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup dulu.
adat berpakaian ada berapa tadi yang satu juta? Apa? Yang pertama apa? Apa kayak dia sempit? Pusat tunjuk, pusat Tidak tunjuk. sempit. Pusat tunjuk. Ya. Coba. Apa ya? Apa ya tadi ya? Ayo, yang pertama apa? Siapa Saya. ya? Iya. Saya. Iya. Gak boleh buka buku. Ayo. Nah, dihapus, dihapus. Oh, tulis dihapus. Apa ya? Belum baca saya Ustaz. Hah? Belum baca. Ya, berdiri dulu. Yeay. Dibaca. Cari. Apa yang pertama? Tidak sempit atau tipis? Tidak sempit atau Tipis. tipis, muntas. Sini yang kedua apa? Yang kedua. Tahu nggak muntas apa? Muntas. Mantap. 100. Apa? Yang kedua, nggak apa-apa, yang diingat apa? Apa saja yang nggak apa-apa? Mau yang nggak urut nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa. Oh, gaul nggak apa, gaul nggak Yang apa. kedua, apa yang nggak boleh kalau berpakaian tadi? Ustaz, kalau boleh gaul tadi saya apa Ustaz? Oh gitu. Ya, Kenapa? punya prank. Saya. Ah, Kalau gaul Ya. untuk aurat dengan sempurna kan? menutup? Aurat dengan sempurna. Ya, boleh. Apa itu nih? Ya, berdiri, cari. Apa? Kamu apa? Salman? Apa? Aku. Apa? Ah, berdiri dulu. Berdiri. Ayo Ustaz. Emang bisa jawab nggak? Iya. Ya, berdiri, berdiri. Sambil dibaca dulu. Apa? Menyerupai lawan. Ya Allah. Jadi, Kelihatan, Ustaz. ayo, ayo, sana. Apa contoh menyerupai lawan jenis? Apa? Apa contoh? Nggak larangan menyerupai lawan jenis semuanya apa? Contohnya. Ya, Laki-laki memakai jilbab. laki-laki pakai jilbab muntas. Apa lagi terus? Mau aku. Apa? Tidak boleh memakai gambar makhluk hidup. Contohnya, contohnya apa? Ya. Contoh pakaian yang ada bergambar makhluk hidup contohnya apa? Gambarnya? Baju Apa sebutkan? Sebutkan. Ini baju kuning, baju mana? Hah? Ada gambar kuda. Ya, gambar kuda. Apa? Hijab. Laki-laki padang. Buku dia, Ustaz. Buku sama, Ustaz. Disunahkan. Buku sana. Ya. Ya. Apa Salman? Apa? Apa di antaranya? Nggak boleh dilihat. Nggak boleh dilihat. Apa sebutan? Apa dibaca sudah nggak apa dibaca? Hah? Yang mana aja dibaca? Ustaz, berarti beneran Apa sini? nggak boleh dikoleksi dong kali ya? Nggak boleh. Tidak boleh bergambar makhluk hidup. Ya, yang lain apa satu lagi? Apa dia nggak baca? Ustaz, saya dapat. Kalau laki-laki tadi nggak boleh apa melebihi? Tidak boleh mata kaki. Tidak boleh. Tidak boleh melewati mata. Ya, betul. Ayo, apa lagi? Ya. Ya, dalam parfum. Das. Ayo apa? Ustaz, Ustaz. Yang belum disebutkan? Dan hah? Apa tadi? Oh iya. Dilarang memakai kayak sutra. Kain sutra bagi Laki-laki. laki-laki. Terus apa lagi? Takutnya Apa yang belum disebutkan? tidak menggunakan Pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Apa contohnya? Contohnya kayak pakaiannya kayak ada gambar-gambar makhluk hidupnya, pakaiannya Enggak, yang aneh. Kalau gambar biasa. Yang aneh. celana jeans bolong-bolong. Ya, itu aneh ya. Baju ada bentuknya belakang. Ustaz, ini aneh nggak sih, Ustaz? Ya aneh, nggak boleh. Kamu pakaian syuhrah. Berarti aku tidur pakai gamis aja, Ustaz. Hah? Saya tidur pakai gamis. Oke, Ya, sudah nggak dulu. boleh. Aku boleh boleh nggak? Yang nom. Aku mau dengar itu apa? Aku duduk. Siapa yang belum ditunjuk? Ustaz, Ustaz, Siapa belum. yang Ya. belum ditunjuk? Iya, Ustaz. Apaan? Kamu udah ditunjuk belum? Dia belum. 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 Aurat perempuan sampai mana? Aku udah tadi Ustaz. Ya, saya tahu. Aurat perempuan sampai mana? Udah, Ustaz. Aurat dari perempuan. Belum, Ustaz, aja, Ustaz. Oh, seluruh badan. Kecuali Kecuali tangan sama muka. tangan sama muka. Kalau kaki, Kalau ini nggak boleh. kalau kaki perempuan. Satu.
Aurat bukan? Oh enggak. Berarti kalau kelihatan boleh nggak? Boleh. Ya kalau ada ibunya, kakaknya ya, keluar bilang pas kaki bu. Kalau di rumah Ustaz. Di rumah nggak apa-apa kan keluar. Ya. Oh iya Ustaz, saya pernah Ustaz di sekolah saya. Itu di sekolah saya pas lagi BPI dan pembina Islam. Itu ini katanya itu di rumah juga diwajibkan pakai yang nomor. Ya kalau ada orang lain, ada orang asing. Bukan maksudnya sendiri kayak misalnya yang muslim angkat panjang atau angkat pendek di rumah. Di rumah. Oh, kalau nggak ada orang, kalau nggak ada orang boleh nggak? Boleh, tapi kalau muslimnya di sekolah. Boleh. Kan yang penting nggak ada orang yang melihat. Kalau kamu ke kamar mandi pakai baju nggak? Boleh nggak? Ya, sama aja kan? Sama nggak? Sama aja ya. Apalagi tadi? Nanti saya boleh memprotes Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh protes. Boleh bertanya ya. Nggak boleh diprotes Ustaz. Tapi bertanya boleh. Ya? Banyak teman saya Apa? Apa? jilbabnya udah nggak terlalu berat, bekatnya sangat sedikit sekali. Apa itu? Bekatnya terlalu sedikit. Oh ini banyak. Ya begitulah. Oh, boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu loh. Ya. Jilbabnya Ustaz, jilbabnya Nah sekarang satu lagi. Tadi contoh apa definisi rububiyah tadi? Apa? Rububiyah. Rububiyah apa rububiyah? Siapa Ustaz? Saya. Anak. Apa rububiyah? Satu. Bukan sifat apa rububiyah? Apa rububiyah? Hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Ya, bahwa Allah memiliki sifat apa rububiyah. Ya. Apa contohnya rububiyah? Contoh rububiyah Allah apa tadi? Menghidupkan, Menghidupkan. mematikan. Apa? memberi rezeki. Mematikan. Coba di belakang siapa namanya? Ini siapa nih? Apa contohnya? Baju merah. Ajam. Azab. Apa contoh rububiyah tadi? Menghidupkan, mematikan, terus apa lagi? Apa Azab? Kira-kira yang nggak bisa dilakukan oleh manusia apa? Apa? Mengatur, masya Allah. Lantas, apa lagi? Menciptakan, ya. Ya, sudah ya. Tadi menetapkan keberadaan Allah ada berapa cara? Dengan 4 cara. Yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan apa? Dengan Dengan melihat Dengan apa? ciptaan Allah. Ya, terus apa dengan apa? Dari apa tadi? Dari Dari wahyu. wahyu. Terus dengan apa tadi? Dengan akal. Kemudian terakhir dengan fitrah, masya Allah. Itulah kita ya. Alhamdulillah. Dan tutup dulu. Faris mimpi doa Ustaz. Faris mimpi doa Ustaz. Faris Sultan Ustaz. Doa. Faris. Ya. Ayo masukkan dulu. Masukkan dulu. Ya insya Allah belajarnya setiap bulan ya. Jadi harus semangat dan bawa buku catatan. Nanti sampai rumah diulang. Kalau perlu diajarkan kepada keluarganya yang belum tahu ya. Mungkin ada kakaknya yang belum tahu kalau pakai pakaian bergambar itu nggak boleh. Masih tahu. Ya nggak apa, ibunya, kakeknya, neneknya. Ya. Kalau ini ikut maju tahu. Kalau Hanco. dia maju.
Ya, kita tutup ya. Karena kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.